Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pembahasan kita dalam kajian Kristologi ini kita lanjutkan dengan membahas pernyataan Bambang Nursena bahwa kebangkitan Yesus diterus sampaikan. Pertama, bagaimana kebangkitan Yesus itu diterus sampaikan. Kenapa saya katakan diterus sampaikan? Paulus mengatakan itu ketika dia menggunakan kata-kata Injil yang kuberitakan kepadamu. Yang kuberitakan kepadamu itu di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya digunakan kata paredoka garumin. Paredoka yang disampaikan garumin kepadamu. Kenapa kata paradosis, paredoka itu artinya yang diteruskan secara tanpa putus maksudnya. Jadi saya berikan contoh. Bagaimana kebangkitan disampaikan secara tanpa putus. Maria Magdalena adalah saksi kebangkitan pertama. Pemirsa, bagaimana mungkin Maria menjadi saksi kebangkitan sementara dia tahu bahwa Yesus tidak mati? Maria Magdalena datang menjenguk suaminya dengan membawa minyak dan rempah-rempah untuk proses penyembuhan luka-luka akibat dipaku di tiang salib. Ini jelas terbaca dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 15-17. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Hei, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Sekali lagi, jangan engkau memegang aku. Pak Bambang, tidak ada kesan bahwa cerita ini adalah kebangkitan mayat dengan tubuh kasar di dunia. Ini lebih memperlihatkan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib, tapi hanya pingsan dan sadar kembali. Profesor Dr. Barbara Tiring, pakar naskah mati, menyimpulkan dalam bukunya Jesus the Man di halaman 154. Jesus did not die on the cross. This is not conjecture, but comes from a reading of the text by a Pesher method. Its basic assumption is that nothing supernatural took place. No vision. These are the fiction for the babes. Yesus tidak mati di tiang salib. Ini bukan dugaan, tapi hasil membaca teks dengan metode Pesher. Anggapan dasarnya adalah bahwa tidak ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Tidak ada penampakan Pak Bambang. Ini adalah dongeng yang meninabobokan bayi. Pemirsa, surat Paulus kepada para penyembah berhala di Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4 adalah pernyataan Paulus yang menjadi keimanannya bahwa Kristus mati karena dosa kita, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya telah mati dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Malah pernyataan di Injil Lukas pasal 24 ayat 36-43 memberikan petunjuk bahwa dirinya tidak pernah mati. Maria Magdalena tidak pernah mengatakan bahwa Yesus memberitahu kepadanya bahwa dirinya mati menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Yakobus adik Yesus sebagai soko guru jemaat di Yerusalem dan pengikut-pengikutnya juga tidak pernah mengatakan bahwa Yesus telah menyampaikan kepadanya bahwa dirinya telah mati menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga menjadi Kristus Tuhan agama misteri. Lalu apa yang diterus sampaikan? Kebohongan atau tentang kematian dan kebangkitan Yesus? Atau mistos tentang Tuhan agama misteri yang mati menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga yang dipropagandakan Paulus? Tidak mungkin Pak Bambang. Tidak mungkin. Penyesatan opini yang cukup dahsyat adalah gambaran yang diberikan gereja atau Bambang Nursena seakan-akan Paulus menerima informasi bahwa Yesus mati menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga dari Maria Magdalena dan murid-murid Yesus. Tidak pernah terjadi. Kebohongan Paulus yang diikuti oleh Bambang Nursena yang juga menyesatkan umat adalah
Pernyataan bahwa Kristus yang mati menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga adalah sesuai dengan kitab perjanjian lama. Pemirsa, tidak ada pernyataan dalam kitab perjanjian lama bahwa Kristus mati menebus dosa manusia, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Ini hanyalah khayalan Bambang Nursena. Profesor Gesa Vermes, Profesor Emeritus Studi Agama Yahudi di Oxford University, dalam bukunya The Religion of Jesus the Jew di halaman 210 menegaskan bahwa keimanan Paulus ini tanpa dasar kitab suci. Paulus mengada-ada, Bambang Nursena mengada-ada. Paul cleverly abstained from specific and assured the Gentile Christian of Corinth, who would not have known the difference in any case, that the Christ died for man's sin, was buried and raised on the third day, katatas grafas, according to the scripture, without giving book, chapter, and verse. Paulus dengan cerdik menghindar untuk menjelaskan yang spesifik, yakni sumber kutipan, dan meyakinkan para penyembah berhala di Korintus yang belum tahu perbedaan antara kitab perjanjian lama dan ajaran agama ministeri, bahwa Kristus mati karena dosa manusia, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci tanpa menyebutkan di kitab mana, pasal berapa, dan ayat berapa. Pak Bambang, naudzubillah min dzalik. Persoalan serupa tentang Paulus yang mengada-ada dan Bambang Nursena yang mengada-ada ini diungkapkan pula oleh Paula Fredriksen dalam bukunya Jesus of Nazareth, King of the Jews di halaman 26. Dia mengatakan, thus when Paul refer his Corinthian congregation to Christ's death and resurrection, he says simply, and alas, without naming what passage he had in mind, Christ died for our sins in accordance with the scripture. 1 Corinthians 15:3. Jadi ketika Paulus merujuk kematian dan kebangkitan Kristus kepada jemaatnya di Korintus, dia hanya berkata, dan waduh, tanpa menyebutkan kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa yang ada di benaknya Paulus, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Demikian juga Bapak Bambang Nursena mengatakan Kristus mati pada hari mati, dikubur dan bangkit pada hari ketiga, tidak pernah menyebutkan ayatnya di kitab perjanjian lama. Sama, semua mengada-ada. Dari penjelasan para pakar Alkitab memperlihatkan dengan jelas bahwa Paulus berdusta dan mengada-ada. Bambang Nursena pun ikut berdusta dan mengada-ada. Nah, lalu dari mana ajaran ini diambil? Profesor Gesa Vermes sekali lagi. Profesor Gesa Vermes dalam bukunya yang sama di halaman 212 menjawab, Paul, powerful, brilliant, and poetic imagination create a magnificent drama. Pak Bambang, Paul create a magnificent drama, echoing the mystery cult of his age, in which through baptism into the death and resurrection of Jesus Christ, the new initiate enter into communion with the great act of salvation. Khayalan puitis Paulus yang kuat dan brilian menciptakan drama akbar. Pak Bambang tidak tanggung-tanggung, drama akbar. Apa drama akbarnya? Meniru agama misteri, meniru agama penyembah berhala, agama misteri yang ada saat itu, di mana seorang memasuki persekutuan untuk keselamatan melalui pembaptisan dan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi menurut profesor ini, cerita Paulus tentang Kristus yang mati dan bangkit kembali bukan dipetik dari fakta sejarah kehidupan Yesus, tetapi dari ajaran penyembah berhala. Sekali lagi, Paulus memetiknya dari ajaran penyembah berhala. Bambang Nursena ikut-ikutan memetik dari ajaran penyembah berhala. Sekian, terima kasih. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan berikutnya dengan topik Maria dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi saksi kebangkitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
'cause Allah is always by your side.